Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspita Yuning Tias. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi di Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan salah satu materi pembelajaran yang saya dapatkan selama semester 1 ini. Dan materi yang saya ambil berjudul kalimat efektif. Sebelum membahas terlalu jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Unsur-unsur kalimat efektif ada 5. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, orang, tokoh, benda, atau sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Predikat merupakan bagian yang memberitahu atau yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Predikat selain menyatakan tindakan, biasanya juga menyatakan sifat, status, situasi, ciri, atau jati diri dari subjek. Lalu yang ketiga ada objek. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Umumnya, objek diisi oleh nomina, frasa nominal, dan klausa. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap atau disebut juga komplement merupakan bagian yang melengkapi predikat. Sama seperti objek, pelengkap biasanya berisi nomina, frasa nominal, dan klausa. Letak pelengkap jika tidak ada objek diletakkan setelah predikat. Tetapi jika kalimat tersebut memiliki objek, maka pelengkap diletakkan setelah objek. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menunjukkan berbagai hal mengenai bagian yang lain dalam suatu kalimat. Keterangan biasanya meliputi tempat, waktu, alat, tujuan, cara, kesaringan, simulatif, penyebab, dan penyerta. Ciri-ciri kalimat efektif ada 8. Yang pertama, ketatabahasaan. Yang kedua, kesatuan, gagasan, atau kesepadanan. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, kesejajaran. Yang kelima, ketegasan. Yang keenam, kecermatan. Yang ketujuh, kepaduan atau koherensi. Dan yang terakhir, kelogisan. Ketatabahasaan merupakan faktor yang mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian akhiran i dan kan yang salah. Contohnya, ayah mewarisi sebidang tanah untuk Andi. Kalimat tersebut kurang efektif karena kesalahan dalam pemakaian akhiran. Akan lebih efektif apabila akhiran yang dipakai yaitu akhiran kan, yang bunyinya ayah mewariskan sebidang tanah untuk Andi. Yang kedua yaitu kesatuan gagasan atau kesepadanan. Kesatuan gagasan atau kesepadanan berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan menunjukkan terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide, kalimat tersebut boleh panjang ataupun pendek.
boleh menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimat tersebut tunggal. Tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungannya sama sekali ke dalam sebuah kalimat. Kesepadanan artinya terdapatnya hubungan timbal balik antar unsur-unsur kalimat efektif. Atau bisa dikatakan bahwa antara pikiran dan perasaan harus sama dengan kalimat yang akan dibicarakan atau dituliskan. Bentuk kesatuan kalimat biasanya tergantung idenya. Contohnya, bagi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Kalimat tersebut kurang efektif. Akan lebih efektif apabila kata bagi dihilangkan. Menjadi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu dan akan lebih efektif apabila kata bagi dihilangkan. Menjadi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Hal yang harus dihindari dalam membuat kalimat efektif yaitu yang pertama, penggunaan subjek ganda. Yang kedua, penjamakan kata-kata yang sudah jamak. Yang ketiga, penggunaan bentuk panjang yang salah. Yang keempat, penggunaan saling ditambah verba resiprokal. Yang kelima, pemakaian superordinat pada hiponim kata. Yang keenam, penggunaan sinonim dalam satu kalimat. Dan yang terakhir, pemakaian kata depan dari dan daripada. Kesejajaran. Kesejajaran berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik bentuk kata maupun makna kata. Contoh kalimat kesejajaran. Mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat bentuk kalimat yang tidak sejajar. Akan lebih efektif apabila menggunakan kata mengobati, seperti mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu akan jauh lebih efektif dibanding menggunakan kata pengobatan. Yang kelima ada ketegasan atau penekanan. Ketegasan atau penekanan artinya penonjolan ide pokok. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Di antaranya, 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang terakhir, mempergunakan partikel penekanan. Yang keenam, ada kecermatan. Kecermatan artinya kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran ganda. Contoh, adik membawa 2 karung beras. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat 2 makna ganda, yaitu karung yang berisi beras atau karung beras yang isinya kosong. Akan lebih efektif apabila kalimat tersebut berbunyi, adik membawa beras sebanyak 2 karung. Yang ketujuh, kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsur kalimat efektif, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, hidup jangan mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Kalimat tersebut kurang efektif. Akan lebih efektif apabila kata akan dihilangkan menjadi hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dan ciri yang terakhir ada kelogisan. Kelogisan mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak ada keterangan siapa yang dipersilahkan.
akan lebih efektif apabila ditambahkan subjek di awal. Seperti kalimat yang bunyinya, Bapak Andi, kami persilahkan. Syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, sesuai EYD. Kalimat efektif harus dibuat sesuai ejaan yang disesuaikan, baik berupa ejaan maupun tanda bacanya. Lalu yang kedua, sistematis. Penulisan kalimat efektif harus disusun secara bertahap. Misalnya, tidak ada acak-acakan dari subjek, objek, predikat, keterangan. Itu harus disusun secara sistematis, agar pesan yang tersampaikan tidak membuat seseorang kebingungan maksud dari pesan tersebut. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Harusnya kalimat efektif disampaikan secara langsung ke intinya, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan sehingga terkesan bertele-tele. Dan yang terakhir, tidak ambigu. Kalimat efektif harus dibuat secara sistematis, sesuai ejaan yang disesuaikan, dan menggunakan kata yang tidak boros agar pendengar ataupun penerima informasi tidak multitafsir akan kalimat yang dibuat. Kesalahan dalam penulisan kalimat efektif. Ada 6. Yang pertama, pleonastis. Pleonastis adalah pemakaian kata yang berlebihan. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pleonastis yaitu banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang dipakai berlebihan. Akan lebih efektif apabila menggunakan kalimat banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Yang kedua, kontaminasi. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan kontaminasi yaitu fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Dianggap kurang efektif karena terdapat imbuhannya dalam kalimat tersebut. Akan lebih efektif apabila imbuhannya tersebut dihilangkan menjadi fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Yang ketiga, salah pemilihan kata. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata yaitu, saya mengetahui kalau ia kecewa. Kalimat tersebut kurang efektif. Lebih efektif apabila menggunakan kalimat, saya mengetahui bahwa ia kecewa. Yang keempat, salah nalar. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan nalar yaitu, bola gagal masuk gawang. Akan lebih efektif bila menggunakan kalimat bola tidak masuk gawang. Yang kelima, pengaruh bahasa asing atau daerah. Interferensi. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa asing yaitu I live in Semarang, where my mother works. Yang apabila diindonesiakan, saya tinggal di Semarang, tempat ibu saya bekerja. Contoh lain, kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa daerah yaitu, dalam bahasa Jawa biasanya orang berkata, melebune metu endi, yang apabila diartikan itu masuknya keluar mana. Sedangkan jika di bahasa Indonesia, mungkin maksudnya masuknya lewat mana. Yang terakhir, ada penggunaan kata depan yang tidak perlu. Seringkali kita membuat kalimat yang mengandung kata depan yang tidak perlu, seperti pada kalimat berikut. Di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Kalimat tersebut kurang efektif. Akan lebih efektif apabila kata depan tersebut dihilangkan menjadi program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Contoh struktur kalimat yang efektif. Ayah sedang menikmati pisang goreng di teras rumah. Ayah dinyatakan sebagai subjek, sedang menikmati dinyatakan sebagai predikat,
Pisang goreng dinyatakan sebagai objek, dan di teras rumah dinyatakan sebagai keterangan. Atau contoh lain, Laras menawarkan Yuli puding coklat pada jam istirahat. Laras di sini dinyatakan sebagai subjek, menawarkan dinyatakan sebagai predikat, Yuli dinyatakan sebagai objek, puding coklat dinyatakan sebagai pelengkap, pada jam istirahat ini dinyatakan sebagai keterangan. Kenapa Yuli dinyatakan sebagai objek? Karena yang ditawarkan oleh Laras yaitu Yuli. Apa yang ditawarkan oleh Laras kepada Yuli? Yaitu puding coklat. Dan Laras menawarkan Yuli puding coklat tersebut pada jam istirahat. Itu salah satu contoh struktur kalimat efektif. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.